Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, ini pengajian pertama buat saya ke Tangerang ya Bu. Karena selama pandemi kami biasanya online lewat Zoom, tapi hari ini offline dan rupanya harus silaturahimnya jauh ya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, diberikan umur yang panjang, rumah tangga yang sakinah, insya Allah kelak kita dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Dan wanita solehah yang hadir di sini luar biasa. Ada 70.000 orang ya. Dengan para malaikatnya, Masya Allah. Pengajian terindah, mudah-mudahan walaupun jumlahnya hanya 7.000, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menjadi jariah buat saya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang wanita, saya diminta membahas tentang duhai wanita, Allah begitu memuliakanmu. Ada apa dengan wanita? Anaknya perempuan semuanya Neng ya. Nah, Rasulullah bersabda begini, barang siapa yang memiliki anak perempuan 3 dan kamu bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuanku hanya 2? Anak perempuanku hanya 2 bagaimana? Apa jawaban Rasulullah? Kalau anak kamu 2 perempuan dan kamu bagus mendidiknya, maka surga bagimu. Seandainya Rasulullah masih ada dan kita bertanya bagaimana kalau anak perempuan kita cuma 1 gitu, pasti beliau akan menjawab, kalau kamu bagus mendidiknya maka surga bagimu. Mengapa? Karena anak perempuan itu menjadi penghalang kita dari api neraka. Masya Allah, kita menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka jika kita menjaga kehormatan kita. Allah begitu memuliakan perempuan, Rasulullah pun memuliakan perempuan. Maka indah rasanya jika yang Allah berikan kepada kita bisa kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Disitulah di surat An-Nur ayat 31, ada yang bawa Quran nggak Neng? Maaf Ibu, saya biasa ngisi anak-anak muda jadi neng terus. Kalau ada bisa tolong buka surat An-Nur ayat 31, Mas Anam juga boleh. Tolong dibacakan surat An-Nur ayat 31 sehingga yang lain bisa mendengarkannya. Surat An-Nur itu kalau nggak salah surat 24. Ini surat perempuan ya, surat An-Nur gitu ya. Bagaimana Allah memuliakan wanita, bagaimana Allah menjaga wanita, maka kita perhatikan surat An-Nur ayat 31, di mana di ayat itu kita diminta melakukan beberapa hal. Melakukan beberapa anjuran Allah dan Rasulnya di surat An-Nur. Sudah ketemu Mas Anam atau yang lain boleh? Tolong dibacakan surat An-Nur. Kalau nggak sempat ayatnya, artinya pun nggak apa-apa. Surat ke-24, ibu yang punya HP bisa download Quran. Surat ke-24, udah ketemu Neng? Boleh, yang sudah ketemu. Betul, betul, ayat 31. Boleh, boleh Neng.
para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Iya. Biasanya auratnya kecuali yang biasa dapat dadanya Iya. dan janganlah menampakkan biasanya auratnya pada suami mereka atau mereka atau mereka mereka atau bahkan ayat yang mereka miliki keinginan terhadap perempuan dan janganlah mereka menggunakan yang mereka sembunyikan dan bertobatlah kamu kepada Allah orang-orang yang beriman dan Masya Allah. Kalau mau beruntung, kita sama-sama melakukan apa yang Allah perintahkan di surat An-Nur ayat 31. Bagaimana cara Allah memuliakan kita? Allah menyampaikan ayatnya begitu indah untuk kita. Karena kita sebagai perempuan menjadi penghalang api neraka orang tua kita. Jadi kalau seorang anak perempuan menjaga kehormatannya, maka orang tuanya selamat dari api neraka. Itu yang membuat para sahabat di masa itu begitu menjaga anak-anak perempuan mereka karena mereka tahu indahnya punya anak perempuan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman. Allah menyebutnya wanita beriman. Berarti yang kafir nggak masuk gitu. Kenapa Allah menyebutkan wanita beriman? Orang yang punya iman itu responnya cepat. Orang yang punya iman itu menjalankan perintah Allahnya itu cepat gitu. Nggak mikir-mikir lagi. Disuruh sholat cepat, disuruh puasa cepat gitu maksudnya. Makanya perintah-perintah Allah terkait dengan puasa, Allah bukan memanggil wahai orang Islam, bukan. Allah selalu memanggil dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selalu Allah sebut wahai orang yang beriman. Mengapa? Iman itu yang membuat dia cepat menyambut seruan Allah. Iman itu memiliki energi. Iman itu memiliki ketulusan untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka di ayat ini apa kata Allah? Hendaklah kalian menahan pandangan kalian. Apa arti menahan pandangan? Menahan pandangan itu ketika seseorang menatap lawan jenis yang bukan mahram, mereka tidak mengumbar nafsunya. Mengapa? Karena umumnya, ini nggak tahu kalau ibu-ibu di sini pada senang drakor nggak ya? Di Jakarta itu senang banget sama drakor. Apalagi di perkantoran, apalagi anak-anak muda itu ngeliat drakor itu seneng banget gitu. Sampai histeris mereka kalau ada kunjungan ya, mereka datang ke Indonesia, mereka histeris gitu. Pernahkah mereka histeris ketika melihat ustadz gitu, melihat ulama? Enggak ya. Tapi ketika melihat drakor mereka gitu. Kalau saya menyampaikan ke putri saya, ini belum kenalan ya Bu. Saya tuh punya anak 7, laki 6, perempuan 1. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima laki-laki. Masih penasaran pengen dapat perempuan. Alhamdulillah anak ke-6 perempuan. Saya pikir udah selesai. Ternyata ketika saya berumur 48 tahun saya hamil. Ibu masa menopause 48 ya Bu, mau jadi nenek hamil. Jadi saya punya anak lagi masih kecil usia 5 tahun. Amanah dari Allah gitu ya, laki-laki. Nah ini saya memiliki anak perempuan, saya katakan ke anak saya begini, nak, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita senangnya sama siapa, dia di mana nih nantinya? Kalau dia di neraka, na'udzubillah, kita ikut ke neraka. Kalau yang kita kagumi orang soleh, yang kita kagumi orang baik-baik, dia ke surga, kita ikut. Jadi apa artinya? Jangan mencintai orang kafir. Karena kalau orang kafirnya masuk neraka, kita bersama mereka, na'udzubillah.
Ahlan Ibu, selamat datang ibu-ibu. Silahkan. Nah, jadi ayat ini di surat An-Nur ayat 31, anjuran yang pertama adalah menahan pandangan. Agar mata kita tidak diumbar melihat yang tidak halal kita nikmati gitu ya. Ini udah nikah semua atau belum ya? Ada yang belum nikah nggak? Udah nikah? Belum? Belum, wajahnya masih imut-imut ya Neng. Nanti kalau nikah cari suami 3T. Apa 3T? Takwa, tampan, tajir. Nah, yang belum nikah sama nih, laki-laki yang belum nikah, cari istri yang memiliki kriteria 3S. Sholihah, sabar, cantik. Cantik hatinya, cantik tutur katanya, cantik akhlaknya ya. Kayak ibu-ibu di sini kan Masya Allah nih. Insya Allah penghuni surga semua. Jadi kriteria yang pertama, anjuran atau perintah yang pertama Allah sampaikan di surat An-Nur ayat 31, menahan pandangan. Artinya apa? Jangan diumbar melihat hal-hal yang haram. Apalagi yang sudah menikah, dah mau cantik boleh nggak sih? Boleh untuk suami. Jadi itu yang pertama, tahan pandangan. Apa yang kedua? Yang kedua, menjaga kehormatan. Haram selingkuh, haram berkhianat dengan pasangan. Kalau Tangerang kayaknya solehah semua ya. Ibu, di Jakarta itu ada beberapa istilah yang membuat kita terkadang nggak nyaman gitu ya. Kalau ibu pernah dengar ada di perkantoran namanya BCA, apa BCA? Bobo ciang gitu. Jam istirahat, hari Jumat itu kan jam istirahatnya panjang tuh. Nah, mereka terkadang BCA itu. Kalau di Tangerang kan masih solehah, masih murni, masih bersih ya, insya Allah nggak ada istilah itu. Allah menyampaikan apa? Pertama, menahan pandangan. Kedua, menjaga kehormatan. Kenapa? Allah memuliakan kita, maka mata kita tahan, kehormatan kita jaga. Terus mengapa terjadi banyak perselingkuhan, terjadi banyak pengkhianatan? Kok bisa? Apa perempuan yang salah? Tergantung. Kalau perempuannya tidak menutup aurat, maka perempuan punya andil dalam dosa tersebut. Makanya di ayat selanjutnya, setelah kita diminta untuk menahan pandangan, diminta untuk menjaga kehormatan, Allah meminta kita menutup aurat kita. Boleh tanya nggak Ibu? Aurat laki-laki batasannya apa ya? Apa? Paha. Perut ke lutut. Laki-laki. Kalau perempuan? Pinter ya anak nih. Iya Neng, rambutnya Neng ya? Nak ya? Oh, kata siapa nak? Oh, Bu Guru pantesan. Perempuan apa ibu-ibu auratnya batasannya dari mana ke mana? Seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dengan telapak tangan. Artinya ibu udah nutup aurat semua. Masya Allah. Jadi seluruh tubuh kita aurat kecuali wajah dengan telapak tangan. Kenapa sih wajah boleh kelihatan? Ada yang tahu nggak Ibu? Baru kenalan udah ditanya, ya Masya Allah. Niatnya kenapa sih ditanya? Biar nggak baca doa tidur gitu ya. Biar kita ngobrol-ngobrol nih. Saat Allah membolehkan wajah terlihat, wajah ini mewakili. Kalau ada orang ta'aruf mau nikah, itu lihat wajahnya udah mewakili. Kalau wajahnya putih, dalamnya putih gitu. Kalau wajahnya hitam manis, dalamnya hitam manis, begitu maksudnya. Jadi kalau mau kenalan, cukup lihat wajahnya saja. Kenapa? Karena ketika akan menikah, itu kan harus mengenal, harus ada rasa. Samalah ibu-ibu waktu nikah sama suami kan ada rasa dulu kan gitu. Kalau misalnya melihat gak ada rasa, jangan dipaksakan. Nanti Neng kalau mau ta'aruf gitu ya, lihat sampai ada rasa. Mengapa? Karena Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang sahabat, kamu udah melihat wajahnya belum gitu.
Kata pria ini belum. Apa kata Rasulullah? Balik lagi, lihat lagi, khawatir di matanya ada sesuatu. Jadi disuruh melihat wajah. Itu ya Bu, kenapa wajah boleh dilihat. Terus telapak tangan kenapa boleh dilihat? Telapak tangan itu menandakan kesuburan seseorang. Jadi kalau misalnya di tangannya ada dagingnya, berarti dia semok. Apa semok? Seksi dan montok. Kalau di telangannya nggak ada dagingnya, berarti ibu langsing. Wah, langsung ada tangan semuanya. Nah, belum, masih muda ibu, paling baru berapa Neng? Iya, ibu ada 40, belum? Udah pensiun? Masya Allah, masih gagah sekali Bu. Amin. Jadi telapak tangan ini menundukkan kesuburan seseorang. Ada lagi yang berpendapat telapak tangan itu melihat apakah dia bisa membantu urusan rumah atau tidak gitu. Misalnya mohon maaf, namanya juga ta'aruf. Ini ibu kalau pangkalnya besar, ujungnya kecil, ada kan yang jadinya begitu ya, yang racut gitu. Itu dia nggak bisa kerja keras. Jadi kalau ada suami melihat, oh jarinya panjang-panjang, racut-racut, berarti dia bisa bekerja tapi nggak bisa lama-lama gitu. Tapi kalau pangkalnya besar, ujungnya besar, kalau pangkal dan ujungnya sama-sama besar, itu dia kuat nyuci piring, nyuci baju, ngosek kamar mandi gitu. Tapi kalau pangkalnya kecil, ujungnya besar, itu cantengan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa kerja. Itu rahasianya kenapa tangan kita boleh terlihat. Makanya wajah dengan telapak tangan itu merupakan anggota yang boleh terlihat. Berarti kalau mau pakai cincin boleh, mau pakai gelang boleh, itu batasannya. Nah di surat An-Nur ini karena perempuan ingin tampil cantik, semua ya Bu, semua perempuan ingin tampil cantik, ingin tampil modis, ingin tampil stylish gitu. Makanya dibolehkan sama Allah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Perempuan boleh nggak sih tampil cantik? Allah ngatur di sini di surat An-Nur ayat 31 yang sudah dibaca oleh Mbak siapa tadi yang baca ya? Mbak Rahma. Jadi yang baru datang silahkan buka surat An-Nur. Biar kita kaji sama-sama. Bagaimana Allah memuliakan kita? Nah, yang pertama tadi dianjurkan menahan pandangan, yang kedua menjaga kehormatan, yang ketiga apa? Nah, ini dia. Poinnya justru di sini. Yang ketiga menutup aurat. Jadi nggak boleh menampakkan ya. Mohon maaf ini mumpung ada para bapak, para suami, para ayah, tolong perhatikan putrinya nanti. Tolong perhatikan istrinya. Kenapa istri kalau terbuka auratnya dan suami merasa nyaman, itu nanti ditanya di hari kiamat itu. Ayahnya ditanya tentang putrinya, suaminya ditanya tentang istrinya. Kalau suaminya tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya saat istrinya melakukan dosa, maka disebut dengan apa? Dayuth. Pakai esa. Apa dayuth? Suami yang dayuth adalah suami yang tidak memiliki rasa cemburu. Suaminya mengizinkan apa saja. Ayah, aku besok pulang jam 10 boleh nggak? Boleh. Subuh juga nggak apa-apa. Atau putrinya, ayah, aku besok mau pergi sama pacarku. Boleh nggak nginep di hotel? Boleh. Nak mau berapa hari? 2 hari, 3 hari? Itu perhatikan. Itu nggak mencium aroma surga. Kenapa dayus? Belum nikah diizinkan untuk pergi bersama yang bukan mahram. Itu nggak mencium bau surga. Maka di sini dikatakan apa? Walayubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan menampakkan aurat kecuali yang biasa tampak. Nah, yang biasa tampak adalah wajah dengan telapak tangan. Jadi kalau yang biasa tampak, mohon maaf, orang Pakistan itu pakai, ibu pernah lihat film India enggak? Pakai itu ya, apa anting di hidung. Boleh nggak? Boleh. Karena kebetulan antingnya dia di hidung. Saya kurang lebih 10 tahun di Pakistan. Kebetulan ngambil S1, S2 di sana. Di Pakistan. Jadi mereka orang Pakistan tuh pakai antingnya di sini. Terus boleh nggak? Boleh, karena kan di wajah.
Kalau cincin di tangan boleh, karena kan memang telapak tangan boleh gitu. Terus pakai gelang boleh nggak? Boleh, karena kan perbatasan. Kalung, nah itu dia. Karena kalung di dalam nggak boleh ditampakkan. Kan banyak yang terkadang kita pengen ngasih tahu ya kalungnya besar. Nah, atau ibu mohon maaf pakai anting. Ini jilbab. Tapi antingnya keluar. Pernah lihat kan? Antingnya sampai ke sini. Boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena kuping atau telinga ini bagian dari aurat. Jadi nggak boleh ditampakkan. Itu yang dimaksud dengan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, yang biasa tampak aja. Kenapa terhormat sekali perempuan? Kita perhatikan Ratu Elizabeth itu nggak pernah bersentuhan kan? Dia begini. Kenapa? Oh, terhormat sekali. Dia pun selalu jarang kan kita melihat Ratu Elizabeth itu pakai baju yang terbuka kan? Oh, selalu tertutup pakai topi gitu ya. Even dia pakai topi, tapi dia rapi kan busananya. Jadi Allah itu memuliakan kita lewat ayat-ayat ini agar, mohon maaf, agar mereka yang melihat kita akan menghormati kita. Jadi kebetulan ibu-ibu alhamdulillah sudah menikah semua. Ada beberapa anak-anak mahasiswi ataupun di perkantoran yang belum menikah, itu pernah konsultasi kepada desainer terkenal. Kalau saya sebut namanya pasti tahu. Ketika konsultasi ke desainer terkenal ini bilangnya apa? Mas, aku tuh cocoknya pakai baju apa gitu. Tinggiku sekian, berat badanku sekian, itu cocoknya modelnya yang kayak apa? Apa kata desainer ini? Ibu sebagai karyawati kan bukan penjajah seks gitu coba. Dia setajam itu ngomongnya. Ibu sebagai karyawati kan bukan penjajah seks. Tolong berpakaian sopan dan tolong jaga mata-mata kami yang berada di kantor itu. Mengapa? Karena banyak sekali yang datang ke kantor dengan pakaian terbuka. Ini keluar nggak ya? Nggak ya? Ibu saya karena kebetulan ngajar di perkantoran, baik kementerian maupun BUMN, saya pernah masuk lift dan ada wanita bilang, ini saya pakai outer aja nih. Kalau kita pakai blazer kan ada innernya, ada dalemannya. Mereka enggak. Jadi benar-benar langsung gitu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ya gampang BCA tadi gitu. Dan Allah menjaga kita. Kelak apa yang kita lakukan sekarang itu transfer pahalanya kemana? Ditransfer pahalanya buat kita dapat, orang tua kita dapat. Ibu yang sudah menikah, kita dapat pahala, suami pun dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Titip salam untuk suami ya. Tolong titip salam untuk suami. Pak, hari ini papa dapat pahala menuntut ilmu. Kenapa? Karena papa sudah mengizinkan saya mengaji. Saya menuntut ilmu, saya dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala wajib. Papa pun di rumah mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Indah kan? Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kita mendapatkan pahala wajib, suami pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Kalau bapak-bapak di sini berarti dapat 2 kali pahalanya. Dapat pahala ngizinin istri, dapat pahala datang juga gitu ya. Terus perempuan bagaimana? Perempuan boleh nggak sih cantik? Diatur lagi di surat ini. Perempuan boleh cantik cuma 2 syaratnya. Silahkan. Mau cantik boleh nggak sih? Boleh. Cuma 2 syaratnya. Apa yang pertama? Yang pertama kepada mahram. Nah, mahramnya di sini disebutkan. Ini saya harus bagi waktu untuk menyampaikan materi sama ngobrol ya. Saya kasih waktu masih 5 menit lagi lah. Biar selebihnya ibu bisa bertanya. Mahram itu semua yang tidak boleh nikah sama kita namanya mahram. Boleh tampil cantik, yang pertama kepada mahram. Mahram itu semua yang tidak boleh nikah sama kita. Tapi suami sudah jadi mahram, gitu ya. Berarti siapa yang jadi mahram? Ada papan nggak ya? Ibu saya buat ilustrasi ya. Gak apa-apa, gak usah nanti takut lama, gak apa-apa. Saya buat ilustrasi saja. Ini ring itu apa ya? Lingkaran ya. Ini lingkaran pertama.
Nah, lingkaran pertama nih isinya suami. Ini ring 1. Tuh. Ibu buat lingkaran itu ring 1 suami. Suami itu nggak ada batas auratnya. Mohon maaf, seluruh tubuh kita untuk suami. Itu ring 1. Jadi ibu jangan terlalu soleha sama suami pakai jilbab gitu. Kalau sudah nikah udah halal. Itu ring 1. Kalau sudah menikah, suami paling berkuasa dengan tubuh kita. Nomor 1, tampillah cantik di hadapan suami. Kenapa para suami banyak yang komentar begini, Bunda kalau keluar cantik seperti ratu, di rumah seperti pembantu, malam hari seperti hantu. Kok bisa? Iya, karena kalau keluar kita cantik banget gitu. Apalagi ibu kalau melihat, Masya Allah ya, artis hijrah kan sekarang banyak nih artis hijrah. Itu mereka kalau di rumah cantik, tapi setelah mereka hijrah, mereka rapi saja kalau keluar. Kenapa? Mereka sudah tahu cantiknya di mana? Ya di rumah untuk suami. Itu ring 1 ya. Oke. Sekarang buat lagi ini nggak apa-apa saya ngabisin tisu ya. Buat contoh karena nggak ada papan. Ring 2 ini agak lebar lagi isinya. Isinya siapa? Nah, isinya orang tua. Kalau ini kecil, isinya suami aja. Ring 2, isinya siapa? Orang tua, saudara kandung, kemudian keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, sesama muslimah, 7 orang. Yang tidak boleh terlihat pusar sampai lutut. Ibu ingat ya, kalau tadi kan suami cuma 1 nih ringnya, isi cuma suami, dia berkuasa dengan tubuh kita. Artinya apa? Semuanya boleh kelihatan. Ring 2 yang tidak boleh kelihatan, pusar sampai lutut nggak boleh kelihatan. Siapa saja yang nggak boleh melihat itu? Orang tua, mertua, anak kandung, saudara kandung, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, dan sesama muslimah. Mohon maaf, kita nyusui. Orang tua kita ngelihat anak kita nyusu, boleh nggak? Boleh. Karena batasannya pusar sampai lutut. Ibu-ibu solehah yang dirahmati oleh Allah, tolong dijaga pusar sampai lutut kepada anak-anak. Kebanyakan kita menjaga dada, tapi paha terlihat. Salah itu. Paha nggak boleh kelihatan. Dia bagian yang tidak boleh terlihat. Kenapa? Batasannya pusar sampai lutut. Terus kalau kita ke salon bagaimana? Kalau kita ke salon pakai kemben, ibu tahu yang kemben ya, kalau di salon kan pakai kemben tuh. Tapi kembennya itu diturunin sampai ke lutut. Kenapa nggak boleh terlihat? Makanya saya lebih suka ke salon muslimah, dia tahu batasannya. Nah, ibu-ibu zaman now, dada ketutup tapi paha terlihat, terbalik ya. Nanti para suami diingatkan paha ini nggak boleh terlihat, dia aurat. Aurat sama anak, sama adik, sama kakak gitu. Sama orang tua. Kenapa? Pusar sampai lutut batasnya. Saya pernah membahas ini sama Fenita Ari, istrinya Ari Untung. Dan ternyata beberapa baru tahu, oh paha nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi batasannya saya luruskan, pusar sampai lutut, yang tidak boleh terlihat oleh siapa tadi Bu? Orang tua, mertua, terus anak kandung, saudara kandung, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, terus sesama muslimah. Artinya apa? Orang kafir nggak boleh melihat tubuh kita. Kita ke salon nih, yang punya salon non muslim nggak boleh. Kenapa? Ini ayatnya surat An-Nur ayat 31. Itu payung hukumnya itu. Gitu. Apa ya payung hukum itu? Dalil. Dalil. Makanya saya kalau mau ke salon nanya dulu, ini yang hairstylistnya muslim apa enggak? Oh bukan, non muslim. Langsung saya keluar nggak jadi. Hafal ya Bu, mudah-mudahan keluar dari masjid hafal semua. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah cerdas masalahnya ya insya Allah. Oke, udah tahu ya. Ring keberapa tadi? Ring kedua, isinya banyak nih.
Terakhir ring 3. Ring 3 siapa? Ring 3 kembali kecil lagi. Ring 3 kembali kecil lagi, ring 3 adalah paman. Jadi pertama kecil, kedua besar, ketiga kecil lagi. Ringnya cuma sedikit gitu, bentuk ring, bentuk cincinnya kecil. Yang kedua besar, yang ketiga kecil lagi. Siapa mereka? Paman saja. Batasan paman ini leher. Leher sampai lutut. Padahal paman itu tadinya di ring 2. Diingat ya Bu, paman sebenarnya di ring 2. Namun karena anaknya paman boleh nikah sama kita. Anaknya paman boleh nikah sama kita, maka paman agak naik ring ketiga. Hanya boleh bagian apa? Leher sampai lutut. Jadi leher sampai lutut nggak boleh kelihatan sama paman. Khawatir paman menceritakan kepada anak laki-lakinya, nak, anak budemu itu loh nak, gitu. Nikahlah sama anak budemu nak, gitu. Kan boleh Bu, nikah sama anak bude, sama sepupu, cousin itu nggak boleh. Apa bahasa di Tangerang ya? Misanan, sepupu, bisa dipahami kan ya Bu ya? Satu kakek, itu boleh nikah dengan satu kakek. Anaknya paman boleh nikah sama kita, anaknya bude, pade boleh nikah sama kita. Maka aurat paman leher sampai lutut. Terus selebihnya siapa? Selebihnya bukan mahram, maka harus ditutup seluruh tubuh kecuali wajah dengan telapak tangan. Itu isi surat An-Nur, betapa Allah memuliakan kita. Maka kewajiban bapak jaga putrinya, kewajiban suami jaga istrinya. Terus selain itu apa? Syarat mau tampil cantik, yang pertama kan kepada mahram ya Bu, ada nggak tadi catatannya? Syarat cantik boleh yang pertama kepada mahram, yang kedua tidak merubah ciptaan Allah. Nah itu, tidak merubah ciptaan Allah. Neng, yang pakai jilbab coklat Aisyah bukan ya? Aisyah ya? Aisyah adiknya Sofia bukan? Yang di Jepang? Bukan? Bukan ya? Oh bukan. Saya pikir Aisyah, bukan ya? Saya punya teman kok mirip banget dari tadi, ini jangan-jangan Aisyah ya gitu. Namanya Aisyah, adik kakaknya di Jepang. Jadi syarat yang pertama tadi apa Bu? Kepada mahram, yang kedua tidak merubah ciptaan Allah. Sekarang di salon tuh bisa dirubah semua. Hidung yang tawadu itu jadi takabur. Oh bisa. Sekali suntik langsung berdiri hidungnya. Ibu, kalau kita melihat orang yang tajir melintir, jerawat 1 disuntik itu 5 juta, hilang jerawatnya. Bayangkan kalau jerawatnya ada 10, 50 juta mereka nyuntik itu. Mereka banyak yang tanya seputar itu, kenapa? Karena tajir melintir, uangnya banyak saking melintirnya gitu. Ini yang namanya dahi, mereka nggak mau ada kerut-kerut, diganti sama botok hewan. Kalau dahi kita asli, saya perhatikannya asli semua dahinya. Kalau yang asli kerutnya kelihatan. Misalnya kaget, ya Allah, kaget kan ada kerut di sini. Kalau mereka yang pakai botok hewan itu kaget nggak ada kerut, cuma matanya melotot. Ya Allah. Tapi ini nggak ada kerut. Itu berarti bukan botok asli, bukan milik dia, diganti. Banyak ibu seputar pertanyaan, boleh nggak sih Bu Fatia ngerubah ini, ngerubah itu, banyak sekali. Saya bilang kalau merubah ciptaan Allah maka haram hukumnya. Kecuali kalau, mohon maaf, nauzubillah ya, seseorang kecelakaan, wajahnya rusak, kemudian harus dikembalikan lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau operasi plastik untuk merubah agar tadi hidung yang tawadu jadi takabur, alis yang di sini jadi ganti jadi di sini alisnya gitu, nggak boleh. Ini ada salah satu pengalaman pribadi saya, datang ke salah satu rumah. Ibu kalau saya sebut tahulah namanya. Pejabat ini lupa Bu, naruh foto lama di sebelah kiri, naruh foto baru di sebelah kanan. Yang kiri belum oplas belum.
yang kanan oplas. Saya lihat kok ibu beda banget ya. Yang ini hidungnya tawadu, yang ini hidungnya takabur gitu. Yang sebelah kiri agak cabi pipinya. Yang sebelah kanan itu tirus gitu. Tirus sekali. Saya keceplosan nanya sama asistennya, ibu kurusan atau kenapa ya kok beda gitu. Asistennya lupa menjawab apa. Oh, ibu baru oplas di Singapura kemarin. Ah, bisa ya? Iya, ngambil untuk daging di hidung itu ngambil dari paha. Daging paha diganti ke sini. Untuk tirus itu dari ini. Dari sini katanya. Saya bilang, tebak seperti itukah? Iya. Coba merusak anggota tubuh yang lain. Jadi haram. Kecuali tadi karena faktor kecelakaan atau wajahnya terbakar gitu ya. Dia minta dikembalikan ke nih foto lamanya begini gitu. Maka disitulah Allah begitu menjaga kehormatan kita, jangan melakukan hal yang dilarang. Sudah cantik kok perempuan. Dalam bahasa Arab, al-mar'ah itu artinya wanita, al-mir'ah artinya cermin. Artinya apa? Maksudnya apa? Wanita tidak bisa lepas dari cermin. Makanya di dompet kita ada kaca, iya kan? HP bisa ngaca, bangun tidur ngaca. Kaca spion juga diembat sama kita. Eskalator juga kita pakai. Di eskalator betulin ini. Di mobil ada kaca kan? Itu semua itu kaca. Kenapa perempuan hobi banget bercermin? Karena dia ingin tampil cantik boleh. Yang penting tadi dijaga dua hal. Maka setelah kita tahu surat An-Nur dan kita berusaha mengamalkannya, ternyata kata Allah banyak yang belum bisa maksimal mengamalkannya. Tubu, bertaubat. Kalau kita pernah tabarruj, pernah memamerkan kecantikan kepada yang bukan mahram, kita pernah khilaf, kita pernah lupa. Padahal Islam begitu memuliakan kita. Seorang anak perempuan dijaga, seorang istri dijaga. Kita pernah lupa. Kita pernah tidak menutup aurat. Kita pernah melakukan hal-hal yang dilarang. Kata Allah, taubat. Kalau kamu ingin beruntung, taubat wa tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah. Beruntung punya suami cerewet. Mah, itu rambutnya kelihatan, tutup. Mah, itu bajunya itu gitu. Cerewet dia. Kita suka kesel, ih cerewet banget sih gitu ya. Kenapa suami cerewet? Karena dia ingin tetap bersama kita sampai ke surga. Dia nggak puas bersama kita di dunia, makanya dia cerewet. Dia ingin tetap bersama kita di surga. Makanya dia ingetin kita sholat. Dia ingatkan kita menutup aurat. Dia ingatkan kita, ma udah bayar kodok belum gitu kan. Kenapa? Karena dia suka bersama kita terus sampai ke jannahnya. Jadi kalau dalam rumah tangga ada masalah, biasa. Itu sebagai bukti bahwa rumah tangga kita sehat. Kalau diem-diem aja rumah tangga kita, nah, itu bukan rumah tangga manusia nantinya, tapi rumah tangga patung. Kok nggak ada yang ngomong gitu ya? Makanya mohon maaf kalau ada di antara kita yang punya suami agak gimana, karena kita cocok diuji lewat suami kita. Kalau ada yang diuji lewat anak-anak, karena kita nggak sanggup diuji lewat suami, maka ujian kita lewat anak-anak. Maka bersabar dan bersyukur sebagai bukti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nggak terasa jam 11 kurang seperempat. Kita ada waktu 15 menit untuk ngobrol-ngobrol ya. Karena jam 11 saya harus pamit. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini tetap berkesan. Karena hari ini hujan ya, jadi kalau saya datangnya tepat waktu, tapi nunggu ibu-ibu semua dulu karena hujan ya, saya pahami. Nah, mudah-mudahan walaupun pertama, tetapi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Baik, adik-adik, ibu-ibu semuanya, jika ada pertanyaan, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, tambahannya, pengurangannya. Saya kembalikan lagi kepada, oh yang ada MC ya, saya kembalikan ke ibu-ibu semuanya. Silahkan, iya silahkan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. yang itu Iya. Oh, iya, iya, iya. Dulu. Iya, Masya Allah, bagus Ibu pertanyaannya. Jika dulu kita pernah melakukan dosa, apa saja dosa kita, terutama dosa besar. Dosa besar itu apa sih? Di antaranya tadi ya Bu, merubah ciptaan Allah, syirik, durhaka kepada orang tua, minum, mabuk maksudnya ya, berzina, membunuh, korupsi, itu dosa besar semuanya. Maka pada saat kita ingin menghadap Allah, kita taubatan nasuha tubuh, gitu kan tadi ayatnya, bertaubat. Apa sih syaratnya taubat? Syarat taubat hanya 3. Kita sholat 2 rakaat, kemudian di situ setelah salam, kita mengakui dosa-dosa masa lalu kita. Ya Allah, saya pernah begini. Sampaikan kepada Allah. Betapa kita pernah melakukan dosa-dosa itu karena kita belum ngaji, karena kita nggak paham gitu. Sampaikan kepada Allah. Yang kedua apa? Menyesali perbuatan. Jadi kalau yang pertama mengakui dosa-dosa, yang kedua menyesali perbuatan kita. Hamba menyesal, ya Allah, hamba pernah begini, hamba nggak tahu, ya Allah, hamba menyesal. Terus apa yang ketiga? Yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan lagi. Berjanji sama Allah bahwa kita tidak akan pernah melakukan perbuatan itu lagi karena dulu kita nggak tahu. Jadi kalau yang masa lalu bagaimana? Dihapus semuanya dengan taubat. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Seandainya ada hambaku berbuat dosa seluas lautan, aku akan datang kepada dia membawa ampunan seluas lautan pula. Coba. Jika ada hambaku datang kepadaku membawa dosa setinggi bukit, aku pun akan datang kepada hambaku membawa ampunan setinggi bukit itu pula. Bahkan jika ada hambaku membawa dosa seluas langit dan bumi, coba, dosanya banyak banget, sampai seluas langit dan bumi, apa kata Allah? Aku akan membawa ampunan untuknya seluas langit dan bumi pula, dan aku gak peduli dengan dosa hambaku, yang penting dia bertaubat kepadaku. Allah ampuni Ibu. Seakan-akan kita tidak pernah melakukan dosa itu lagi. Maka mengapa kita tidak boleh menganggap remeh, menganggap rendah orang yang pernah melakukan dosa di masa lalu? Boleh jadi di tengah malam dia nangis, kita nggak pernah tahu. Dia pernah melakukan dosa, dianya sudah taubat, kitanya yang masih ngerupin dia. Dianya dosanya sudah dihapus, kita yang bikin dosa. Maka itu rahasianya kenapa kita tidak boleh merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Walaupun kita tahu dia pernah melakukan dosa besar, boleh jadi di tengah malam dia pernah nangis dan Allah menghapus dosa-dosa dia. Sama halnya kalau kita punya dosa, maka hadirlah kepada Allah. Datanglah kepada Allah dengan 3 tadi, mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Wallahu alam seperti itu, Ibu. Baik. Ada lagi regu B sebelah kiri? Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu yang lain? Silahkan, di luar tema juga nggak apa-apa. Ya, mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustazah, bagaimana jika dulunya kita belum menutup aurat, terus pergaulan kita ya kurang baik lah, maksudnya kehidupan anak-anak zaman dulu gitu ya, betul. Dengan bercampur baur dengan laki-laki, terus pakaiannya masih tidak menutup, terus dulu sempat bekerja di dunia ribawi, dan alhamdulillah sekarang sudah Resign. sekitar 6 tahun lah udah resign gitu. Oh, resign udah ya, alhamdulillah. Jadi gimana Ustazah kalau misalnya kita bertemu teman-teman lama itu harus seperti apa gitu? Apa kita harus menjauh atau bagaimana gitu? Pasti teman-teman kayaknya melihat saya ini ada perubahan, jadi kayak ada sedikit, kok sekarang kayak gini gitu. Suka melihat postingan, kok sekarang jilbabnya panjang ya gitu. Maksudnya adalah adalah omongan-omongan dari teman-teman seperti itu. Apa kita masih boleh tetap
Misalnya kan kadang suka yuk kumpul yuk gitu, masih boleh nggak seperti itu, harus bagaimana sikapnya ya? Iya. Terima kasih Ustaz. Syukron. Baik, ya, amin. Jadi gini, pasti kita semua pernah punya masa lalu ya, pasti gitu. Terus kalau udah berubah gimana? Nah, berubahnya bagus. Berarti ada yang berubah lagi nih, tutur kata kita, sikap kita ke orang lain kan pasti ada berubah. Ini sharing sedikit. Saya pernah dulu dikasih amanah di DPRD. Taulah pergaulan DPRD seperti apa. Yang namanya merokok gitu ya. Yang namanya perempuan merokok, catok bla 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 gitu ya. Tetapi karena kita berpikir mereka adalah objek dakwah kita. Mereka objek dakwah kita. Ibu tahu objek dakwah. Saya buat ilustrasi gini. Ini nomor rekening. Ada kan surat wal asri, ibu hafal ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, semuanya rugi, kecuali jika melakukan 4 hal. 4 hal itu apa saja? Illal ladzina amanu, iman. Iman itu buka nomor rekening, karena pernah kerja di bank ya. Oke. Jadi ilustrasinya itu. Kita buka nomor rekening. Illal ladzina amanu, nomor rekening kita buka. Wa amilus sholihat, ini setor tunai. Ini nomor rekening. Ini setor tunai, cash and carry. Jadi kita store. Nah, ini contoh, gitu. Berapa sih amal soleh yang kita lakukan? Sholat nggak banyak-banyak banget, nggak taat-taat banget, nggak khusyuk-khusyuk banget gitu ya. Sedekah juga nggak banyak-banyak banget, berarti amal soleh kita itu. Nih datang ke pengajian segini, sholat segini gitu. Apakah cukup? Kata Allah tidak. Setelah wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah setor tunai, kita butuh transferan dari orang lain. Itu yang namanya tawassaw. Ngasih nasihat, mempengaruhi orang lain menjadi baik, itu transferan. Karena kalau setor tunai, amal kita, ibadah kita nggak hebat-hebat banget gitu. Sholat nggak khusyuk-khusyuk banget, sedekah nggak banyak-banyak banget gitu kan, sama suami nggak taat-taat banget gitu. Jadi kita butuh apa? Kita butuh transferan, itu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Butuh transferan dari orang lain. Contoh, misalnya Pak Agus mengumumkan tadi ya, Pak Agus dengan teman-teman di masjid mengumumkan ada pengajian. Terus ibu-ibu datang kan ke pengajian. Ketika ibu-ibu datang, yang menginformasikan dapat pahala itu. Itu yang disebut dengan transferan. Terus ibu ngajak teman lagi, ngaji yuk ke masjid, apa namanya? Al-Muhajirin ya, lupa, maaf. Ngaji yuk ke masjid Al-Muhajirin. Terus yang ikut cuma 2 orang, gitu ya. Ya elah, hujan, males gitu. Sebentar kok, cuman 1 jam aja. Oke, 2 orang ikut. 2 orang datang. Gitu. Mereka mentransfer semua. Kenapa? Karena gara-gara kita, bahasa gampangnya. Gara-gara kita dia dapat hidayah gitu. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, karena dirimu dia dapat hidayah, maka pahalanya dunia beserta isinya. Keren kan? Bayangkan kita punya masa lalu, apakah kita perlu tinggalkan? Jangan ditinggalkan. Akhirnya apa? Even dia pernah merokok, even pakaian dia pernah gitu ya. Ketika reuni saya datang, tapi perempuan semua. Perempuan semuanya saya datang. Saya kaget, tiba-tiba dia udah berubah pakai jilbab gitu. Karena temen kita, kalau temen kan suka ngomongnya gue lu gitu ya, lu pakai jilbab sekarang gitu. Apa jawab dia? Iyalah, masa saya nginep sama ibu, saya tidur di hotel 3 hari bareng ibu, masa saya nggak berubah? Saya haru ketika dia bilang begitu. Padahal terus ini gimana? Ngerokok maksudnya? Lu masih ngerokok nggak gitu ya? Enggak. Apa artinya? Terkadang gitu, terkadang orang itu bisa berubah. Faktor hidayah ada, tapi muamalah kita dengan dia pun bisa menjadikan dia mendapatkan hidayah. Sama halnya ketika kita berpikir,
aduh kita pengennya jadi orang penting, aduh yang penting saya soleh deh gitu. Kita mengukur diri, kalau kita berbaur sama mereka kita jadi toleh apa enggak, kita balik lagi jadi rusak apa enggak. Nah itu kita ukur juga. Kalau kita kuat kita bisa ngubah mereka, terjun. Tapi kayaknya kalau aduh kayaknya nih kuatan mereka daripada kita, ndak usah. Yang paling tahu kita. Jadi kalau kita ini kayaknya mumpung nih kumpul nih, saya kayaknya perlu ngerubah mereka, lakukan. Tapi aduh jangan-jangan nanti gitu ya. Itulah pengalaman para artis hijrah ketika mereka biasa dulunya dugem, terus mereka hijrah, oh mereka meninggalkan dunia mereka. Jadi ngajak dia yuk, jangan, dia udah hijrah, jangan diajak dugem. Mereka akan menjaga jarak sendiri untuk melakukan atau mengajak hal-hal yang negatif. Mereka akan mengukur diri, jangan gitu. Karena apa? Dia sekarang udah hijrah, jangan diajak ke dunia gemerlap lagi, jangan. Mereka akan mengukur diri. Yang penting kita paham ya, cara kita bergaul, cara kita bertutur kata. Terus terang mereka nggak pernah nyentuh saya. Even yang lain kan kalau ketemu sama temennya cipika-cipiki. Tapi karena saya Pak gimana? Tetap kita ramah, tetap gaul. Tapi kan nggak nyentuh bisa gitu. Pak gimana, sehat Pak gitu. Gimana rapat kita hari ini gimana? Nggak ada masalah. Yang penting kita tetap menjaga kehormatan kita. Wallahualam seperti itu. Ya. Baik, ada satu lagi. Kalau ada satu lagi boleh ditanyakan, mau nanya ya? Enggak. Kalau ada yang mau bertanya boleh satu lagi. Kalau enggak ada pertanyaan jangan dipikirkan, nanti ibu sakit mikirin pertanyaan. Udah hujan-hujan dingin sakit gara-gara mikirin pertanyaan, enggak usah dipikirkan. Insya Allah bermanfaat ya Bu ya, dan mudah-mudahan ini sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti insya Allah. Baik, jika tidak ada pertanyaan saya rasa cukup sekian. Insya Allah pertemuan kita berkah, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan itu milik Allah semata. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.